Malam itu hujan turun tanpa aba-aba. Petir menyambar-nyambar seolah mengiris langit. Dimas, yang masih terguncang, memilih berwudu dan mengambil sajadah dari ranselnya yang basah. Ia ingin salat, berharap ketenangan datang dari doa. Ia menggelar sajadah di tengah ruang tamu yang dingin, menghadap ke arah kiblat sesuai kompas digital di ponselnya. Namun, saat ia mulai takbir, lantai di bawah sajadah seperti berdetak pelan. Takbirnya terganggu oleh suara gemeretak kayu. Tapi Dimas memaksakan diri melanjutkan, meyakini bahwa hanya zikir yang bisa menyelamatkannya. Saat ia sujud, angin dingin meniup lehernya meski semua jendela tertutup. Ia menahan gemetar, terus membaca doa dalam hati. Di tengah rakaat kedua, terdengar suara langkah kaki pelan dari arah dapur. Perlahan, langkah itu berubah menjadi hentakan berat, seperti seseorang menyeret rantai besi. Dimas menoleh ke samping saat tasyahud, dan untuk sekejap ia melihat bayangan hitam melintas cepat di depan pintu. Ia mengakhiri salat dengan salam tergesa, lalu menggenggam tasbih dan mulai membaca ayat kursi. Tapi suaranya bergetar, lidahnya seperti kaku. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip lalu padam sepenuhnya. Sekujur tubuh Dimas membeku. Dalam gelap, ia bisa mencium bau amis seperti darah mengering. Ketika matanya mulai terbiasa dalam gelap, ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di pojok ruangan. Wajahnya hancur, satu matanya berair hitam, dan mulutnya menganga seperti ingin menelan dunia. Dimas memejamkan mata, menangis dalam diam. Tapi suara wanita itu kini terdengar lirih, seperti bisikan yang menyusup ke gendang telinga. "Kau belum membayar, tumbal masih kurang." Ia membuka mata, wanita itu menghilang. Tapi sajadahnya kini basah seperti direndam darah. Dimas berlari ke kamar atas. Nafasnya terengah, tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Ia ingin tahu, kenapa rumah ini begitu marah. Siapa yang diminta? Di lantai atas, ia membuka satu persatu pintu kamar. Semuanya kosong dan berdebu, kecuali satu pintu di ujung lorong yang terkunci rapat. Anehnya, dari balik pintu itu terdengar suara azan. Namun, suaranya sumbang, seperti rekaman rusak yang diputar berulang. Dimas mendekat, tangannya gemetar memegang gagang pintu. Dan saat menyentuhnya, gagang itu panas, seperti baru dipanaskan bara api. Ia mengurungkan niat membuka, tapi dari bawah, suara seseorang memanggil, "Dimas, buka pintunya," suara yang sangat mirip almarhum ayahnya. Dimas membeku. Tak mungkin, ayahnya sudah wafat 2 tahun lalu. Tapi suara itu terus mengemis dari bawah. Saat ia menoleh ke arah tangga, ia melihat sosok laki-laki berpakaian gamis putih berdiri di bawah. Wajahnya samar, tapi senyumannya menusuk jiwa. "Kau sudah diundang," ucap sosok itu. "Tinggal kau mengiyakan." Dimas tak bisa bergerak, kakinya seperti tertanam ke lantai. Tapi kemudian, suara azan dari balik pintu tadi berubah menjadi jeritan menyayat. Ia kembali menoleh ke pintu. Kini, celah di bawahnya meneteskan darah segar. Perlahan membentuk lafaz Allah yang terbalik. Jantung Dimas hampir meledak. Ia memutuskan turun dan keluar dari rumah. Tapi langkahnya tertahan. Di bawah tangga, kini berdiri 3 sosok anak kecil dengan mata hitam pekat dan wajah pucat. Mereka memegang boneka yang digantung tali dari leher. "Kami juga tumbal," ucap mereka bersamaan. "Kami menunggumu." Dimas mundur. Ia kembali ke ruang tamu, mencoba membuka pintu depan. Tapi tak bisa, pintunya kini menyatu dengan dinding, seperti tak pernah ada. Ia berteriak sekeras mungkin, tapi suara itu lenyap, seperti diserap oleh kegelapan. Dimas jatuh terduduk, lalu ia melihat foto tua di meja kecil. Foto keluarga dengan tulisan tahun 1965. Salah satu anak di foto itu sangat mirip dirinya. Matanya menelusuri lebih jauh. Di balik bingkai, tertempel kertas kecil bertuliskan, "Yang kembali adalah darah dari darah." Kepalanya pening. Dunia seperti berputar. Apakah ia keturunan penghuni rumah ini? Saat ia tersadar, suara azan kembali terdengar, namun kali ini dengan nada benar dan syahdu. Ia mendongak,
dan melihat seseorang sedang salat di pojok ruangan. Sosok itu menoleh, dan Dimas melihat wajahnya sendiri. Tapi versi dirinya itu tersenyum lebar, dengan mata berwarna hitam legam. 3. Aku yang seharusnya mati dulu, tapi kau menggantikan tempatku, ucap sosok itu. Dimas menjerit, lalu semuanya menjadi gelap. Saat cahaya kembali, ia berada di depan rumah. Tapi rumah itu kini terbakar hebat di belakangnya. Namun, ketika ia menoleh ke kaca mobil yang terparkir, pantulannya bukan dirinya, melainkan wajah wanita mengerikan yang tadi ada di pojok ruangan. Ia telah menjadi bagian dari rumah itu. Hujan turun deras sejak pagi, membuat rumah tua itu tampak lebih kelam dan mencekam dari biasanya. Langit berwarna kelabu, dan kabut tipis menggantung di halaman belakang yang penuh dengan ilalang. Dimas duduk sendirian di ruang makan, menatap kosong ke arah jendela yang berkabut. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah, dan pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam yang nyaris membuatnya kehilangan akal. Makanan di hadapannya tak tersentuh. Rasa lapar tak sanggup mengalahkan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Di dalam rumah itu, rasa damai seolah sudah mati sejak lama. Suara denting sendok jatuh dari dapur membuat Dimas terperanjat. Ia bangkit perlahan, melangkah menuju sumber suara dengan napas tertahan. Di dapur, ia menemukan sendok tergeletak di lantai. Namun yang membuatnya lebih ngeri adalah jejak kaki basah yang mengarah ke pintu belakang. Jejak itu bukan miliknya, dan ia tahu, ia tinggal sendiri. Dengan hati-hati, Dimas membuka pintu belakang. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bau amis. Sangat kuat. Di halaman belakang, samar-samar ia melihat sumur tua yang sebelumnya tertutup ilalang kini terbuka. Tali timba bergoyang perlahan, seolah ada yang baru saja menggunakannya. Dimas melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. Tanah becek menahan pergerakannya. Dan semakin dekat ia ke sumur, semakin kuat bau amis menusuk hidung. Ia berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam. Gelap, tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Namun dari kedalaman sumur itu, terdengar suara samar memanggil. Dimas, suara itu pelan, namun sangat jelas. Seperti bisikan dari dasar bumi. Suara perempuan, dan terasa sangat familiar. Dimas mundur satu langkah. Suaranya menggema di kepala. Itu suara ibunya, tapi ibunya sudah lama meninggal. Dikubur dengan layak. Ia sendiri yang menutupkan kain kafan di wajah ibunya. "Ibu," gumamnya dengan suara parau. Namun tak ada jawaban. Hanya suara angin dan tali timba yang kembali bergoyang, seperti menggoda. Rasa penasaran dan naluri membuat Dimas mengangkat timba dari dalam sumur. Perlahan ia tarik talinya, berat, seperti mengangkat beban tubuh manusia. Saat ember itu muncul ke permukaan, isinya membuat Dimas nyaris muntah. Di dalamnya terdapat sehelai kain kafan, basah oleh darah dan tanah, menggumpal dengan serpihan rambut panjang yang terjerat di antaranya. Dimas melempar timba dan mundur tergesa. Nafasnya memburu, tapi saat ia hendak berbalik ke rumah, tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Dari sumur itu terdengar suara tangisan, lalu jeritan. Suara perempuan dan anak-anak, seperti mereka tersiksa. Suara itu menyayat dan melumpuhkan nyali. Lalu, sesuatu muncul dari dalam sumur. Bukan tubuh manusia, tapi kabut hitam pekat yang membentuk wajah-wajah menderita. Mata mereka merah menyala, mulut mereka terus memanggil. Dimas berlari ke dalam rumah. Ia membanting pintu dan menguncinya. Tapi suara dari luar tak berhenti. Tangisan, jeritan, dan bisikan terus mengejarnya bahkan hingga ke dalam kepalanya. Ia mengambil Al-Quran dari rak dan mulai membaca surat Yasin. Tangannya gemetar, suaranya terbata. Tapi ayat-ayat suci memberi sedikit kelegaan. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah padam. Hanya cahaya lilin kecil di meja yang menyala. Dan dari sudut ruangan, muncul bayangan. Sosok perempuan mengenakan mukena lusuh berdiri menghadap kiblat. Tubuhnya seperti melayang, dan ketika mukenanya terbuka, wajahnya tidak memiliki mata. Darah mengalir dari rongga kosong itu,
menetes ke sajadah yang ia pakai. Dimas memejamkan mata, melafazkan ayat kursi keras-keras. Bayangan itu menghilang, tapi ketenangan hanya berlangsung sesaat. Di cermin ruang tamu, Dimas melihat pantulan dirinya, namun wajahnya berubah menjadi tengkorak, dan di belakangnya ada 7 pocong berjejer. Pocong-pocong itu berdiri diam, tak bergerak. Tapi suara mereka bisa terdengar jelas dalam pikiran Dimas. Mereka meminta tumbal darah. Dengan panik, Dimas menutup semua cermin di rumah. Ia menyelimuti mereka dengan kain putih. Tapi suara-suara itu masih bergema di telinganya. Pukul 3 dini hari, lonceng tua di ruang tengah berdentang sendiri. 3 kali, dan setiap dentangnya membuat rumah bergetar ringan. Dari bawah lantai, terdengar suara langkah kaki. Seperti ada seseorang berjalan perlahan di ruang bawah tanah. Namun Dimas tahu, rumah ini tak punya ruang bawah tanah. Dimas mencari sumber suara itu. Ia menyusuri ruang tamu hingga menemukan karpet yang tampaknya menutupi papan yang longgar. Ia membuka papan itu. Di bawahnya ada lubang gelap seperti lorong rahasia. Udara dingin dan bau busuk langsung menyeruak dari dalamnya. Ia menyalakan senter dan menuruni tangga kayu tua. Setiap anak tangga berderit, seolah mengeluh akan keberadaan manusia. Di bawah, lorong sempit penuh simbol-simbol aneh tergurat di dinding. Ada bekas darah mengering dan kain kafan yang tergantung seperti tirai. Dimas berjalan pelan, langkahnya menimbulkan gema yang menyeramkan. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat suara bisikan terdengar. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan dengan lingkaran ritual di tengah. Di dalam lingkaran itu terdapat sebuah boneka bayi terbungkus kain kafan, dan matanya terbuka menatap langsung ke arah Dimas. Sebelum Dimas sempat bereaksi, pintu besi di belakangnya menutup sendiri. Lampu senternya mati, dan kegelapan menyelimuti segalanya. Dalam gelap, suara tangisan bayi bergema. Lalu suara seorang perempuan berkata, "Kau sudah masuk ke dalam lingkaran, dan kau tidak akan keluar kecuali membawa tumbal baru."